Daisy pulang ke rumah dan menyadari bahwa seseorang telah membobol apartemennya dan mencuri kalung berliannya. Polisi tiba dan menanya 3 tetangga. Greg sedang mengecat langit-langitnya. Dia memakai headphone, jadi dia tidak bisa mendengar apa-apa. Bianca sedang mendaki gunung bersama sahabatnya sepanjang hari. Mereka baru saja kembali ke rumah. Glenda hanya keluar sekali untuk mengajak anjingnya berjalan-jalan. Dia pikir dia mendengar suara-suara aneh dari apartemen Daisy. Siapa yang berbohong? Greg, lihatlah langit-langitnya. Apakah terlihat baru dicat? Ketahuan. Daisy bekerja sebagai manajer di sirkus lokal. Tugasnya adalah membantu mempersiapkan lokasi baru mereka untuk pertunjukan di masa depan. Dia tiba di tempat itu melihat ke panggung dan ketakutan. Mengapa? Perhatikan lebih dekat papan nama tersebut. Di sana tertulis Citrus, bukan sirkus. Daisy pergi ke kafe favoritnya untuk makan siang. Di sana dia melihat 3 orang ini. Salah satu dari mereka diracuni. Bisakah kamu menebak siapa? Orang ketiga bahkan tidak menyentuh cappuccino-nya. Dia pasti hanya tidur. Wanita kedua sudah bangun. Dia memiliki kumis cappuccino. Tidak ada yang kriminal. Tapi lihatlah pria pertama. Dia memakai kacamata. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah dia bangun atau tidak. Sementara itu ponselnya berdering di sakunya. Tapi dia tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Itu mencurigakan. Jadi dia yang diracuni. Setelah makan siang, Daisy memasuki salah satu ruang ganti dan menemukan bintang mereka, badut Roger, tidak sadarkan diri di lantai. Daisy memanggil polisi. Mereka tiba dengan sangat cepat dan menanya 3 orang saksi. Bob mengatakan bahwa dia hanya lewat. Dia belum pernah melihat badut ini sebelumnya. Mia mengatakan bahwa dia adalah penggemar berat badut Roger dan dia sangat menyesal. Dan Nick mengatakan bahwa dia hanya seorang tukang. Sirkus mempekerjakannya untuk memperbaiki masalah listrik. Siapa yang berbohong? Bob. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat aktor ini. Tapi dia mengenakan kaos yang bergambar wajah badut Roger. Jadi Bob pasti penggemar beratnya. Daisy mengunjungi bintang sirkus lainnya, Dave. Dia adalah pemain akrobat yang berbakat. Dave baru saja menerima sekeranjang permen misterius dengan sepucuk surat. Pengirimnya tidak diketahui. Surat itu berbunyi, "Dear Dave, terima kasih banyak atas bakatmu. Aku sangat menyukaimu. Kapan-kapan kita harus pergi keluar. Salam." Tidak ada nama di surat itu. Dave tidak tahu dari siapa surat itu berasal. Untungnya ada sebuah teka-teki kecil yang singkat. 3rd of August, 4th of February, 2nd of May, 3rd of December, dan 6th of October. Bisakah kamu membantunya memecahkan kodenya? Huruf ketiga pada bulan Agustus berarti huruf ketiga dari kata August, yaitu G. Huruf keempat pada bulan Februari adalah R. Huruf kedua pada bulan Mei adalah A, dan seterusnya. Jadi nama pengagum rahasia Dave adalah Grace. Perusahaan sirkus mengadakan pesta perusahaan. Mereka meminta semua karyawan untuk mengenakan kostum Halloween. Jadi Daisy pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kostum. Tapi dia hanya punya 3 pilihan untuk dipilih. Kostum penyihir, kostum putri duyung, dan kostum vampir. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan terbaik? Perhatikan lebih dekat kostum penyihir itu. Label ini mengatakan bahwa kostum ini terbuat dari kertas. Jadi memakainya di pesta adalah ide yang buruk. Sedangkan untuk kostum putri duyung, ekornya robek di bagian belakang. Jadi Daisy harus memilih kostum vampir. Daisy tiba di pesta. Semua orang menari dengan kostum Halloween mereka. Tapi salah satu dari 4 orang ini adalah vampir sungguhan. Dapatkah kamu menebak siapa?
Mari kita lihat. Pria di sebelah kiri sedang minum sesuatu yang berwarna merah. Tapi dia punya bayangan, jadi dia tidak mungkin vampir sungguhan. Wanita kedua terlihat cukup menyeramkan. Tapi jika kamu melihat lebih dekat ke cermin di dinding, kamu akan melihat bayangannya. Jadi kita bisa mengecualikannya. Kita juga bisa melihat bayangan pria keempat di cermin. Hanya satu wanita yang tersisa. Jadi dia pasti vampir sebenarnya. Kota Daisy punya sebuah museum tua yang berhantu. Daisy dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan malam Halloween di dalam museum untuk bersenang-senang. Saat jam menunjukkan tengah malam, potret yang tergantung di dinding museum menjadi hidup. Potret seorang wanita mulai berteriak minta tolong. Dia mengatakan kepada Daisy bahwa mantan karyawannya berani membuat versi palsu dari potretnya. Dan dia ingin Daisy menghancurkannya. Tapi Daisy melihat potret palsu itu dan menemukan 3 perbedaan dari yang asli. Dia meyakinkan wanita itu bahwa potret itu tidak bisa menandingi aslinya. Dapatkah kamu menemukannya juga? Warna lipstik, liontin, dan pita pada rambutnya berbeda. Kemudian, Daisy pergi ke kantin untuk membeli makanan ringan. Hanya ada 3 pilihan. Mana yang harus dia pilih? Lihatlah tanggal yang tertera pada kemasan keripik kentang. Menurut keterangannya, keripik kentang tersebut akan kadaluarsa pada tahun 1924. Jadi kita harus melewatkannya. Catatan kecil di bawah es krim mengatakan bahwa es krim ini memiliki rasa kotoran telinga. Tidak ada yang mau mencicipinya. Jadi Daisy harus memilih popcorn. Daisy terus berjalan dan menemukan sebuah bangunan. Ada 2 orang wanita di 2 jendela apartemen yang berbeda. Keduanya tampak sibuk dengan tugas-tugas rumah tangga. Tapi salah satu dari mereka berbahaya. Dapatkah kamu menebak siapa? Wanita kedua baru saja membasmi hama. Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu dan dia mengenakan masker. Tapi lihatlah wanita di sebelah kiri. Ada botol pemutih yang terbuka di samping makanan yang sedang dimasaknya. Tidak. Terima kasih. Daisy terus berjalan dan menghadapi sesuatu yang membuat penasaran. Itu adalah sebuah kata dengan 5 huruf yang berada di bawahmu. Jika kamu menghilangkan huruf pertamanya, maka kata itu ada di atasmu. Jika kamu menghilangkan huruf pertama dan kedua, maka kata itu ada di sekelilingmu. Apa itu? Itu adalah chair atau kursi. Keesokan paginya Daisy tiba di sirkus. Dia menemukan bahwa Dave diculik oleh seorang ilmuwan gila. Dia mengunci Dave di laboratoriumnya di satu ruangan dan menaruh zombie di ruangan lain. Daisy tiba di lab untuk menyelamatkan Dave. Dia melihat 2 pintu dengan 2 tanda. Hanya satu yang mengatakan yang sebenarnya dan satu lagi bohong. Tanda di pintu pertama bertuliskan, Dave ada di sini dan zombie ada di ruangan sebelah. Dan tanda di pintu kedua mengatakan, zombie ada di satu ruangan dan Dave ada di ruangan lain. Di mana Dave? Dave berada di ruangan kedua. Jika pintu pertama berkata benar, maka pintu kedua juga benar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan permainan. Daisy menyelamatkan Dave. Mereka melarikan diri melalui koridor panjang bersama-sama. Tak lama kemudian, koridor itu terbagi menjadi 3 terowongan. Terowongan-terowongan itu bertuliskan barat, timur, dan selatan. Mereka juga melihat beberapa tulisan aneh di dinding. Koridor mana yang harus mereka pilih? Daisy dan Dave harus memiringkan kepala mereka dan melihat tulisan itu secara terbalik. Lewat sini, ini tertulis selatan. Mereka terus berjalan dan menemukan sebuah pintu.
Tapi pintu itu terkunci. Mereka harus memasukkan kata sandi 4 digit. Untungnya ada sebuah petunjuk di dekatnya. Sebuah catatan yang memiliki 4 gambar. Bisakah kamu membantu Daisy dan Dave memecahkan kodenya? Setiap angka sesuai dengan jumlah warna objek. Semanggi ini hanya memiliki 1 warna. Topi Santa memiliki 2 warna, pisang memiliki 1 warna, dan terakhir pelangi memiliki 7 warna. Jadi kodenya adalah 1217. Daisy dan Dave membuka pintu dan melarikan diri dari lab. Mereka menemukan diri mereka berada di tengah-tengah sebuah pulau. Mereka menuju ke jalan dan berkendara ke dermaga di mana mereka menghadapi 3 jembatan yang mengarah ke daratan. Batu-batu tajam dan kaca menutupi jembatan pertama. Jembatan kedua dipenuhi ular berbisa. Lava panas berwarna oranye mendidih di jalan ketiga. Rute mana yang harus mereka pilih? Mereka mengendarai mobil dengan atap terbuka, jadi sangat berbahaya untuk memilih ular. Jembatan pertama akan menghancurkan ban mereka, jadi mereka harus memilih rute ketiga. Lautan akan segera mendinginkan lava dan mengubahnya menjadi batu.